Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.1.A.6 Refleksi terbimbing CGP Angkatan 2 Kabupaten Malang. Masih bersama fasilitator hebat kami, yaitu DRA Ninis Emilati Khotimah MPD, dan juga pengajar praktik hebat kami juga, Bunda Alin Wahyu Wulandari, dan saya sendiri, CGP Angkatan 2 Kabupaten Malang, Retno Trisningsih. Pertanyaan yang pertama, dari apa yang sudah Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda? Materi yang menurut saya dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas saya adalah 1. Pemetaan kebutuhan murid menurut 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan juga profil belajar murid. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi. Dan yang ketiga adalah lingkungan belajar yang efektif. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu pemetaan kebutuhan belajar. Mengingat setiap murid itu memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga guru perlu untuk membuat pemetaan kebutuhan belajar. Karena dari pemetaan kebutuhan murid inilah yang akan menjadi dasar bagi saya sebagai guru untuk melaksanakan praktik pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Yang kedua yaitu pembelajaran diferensiasi. Dengan membuat pemetaan kebutuhan belajar murid tadi, saya akan dapat menentukan strategi diferensiasi, baik dalam konsep, proses maupun produk yang tepat untuk diterapkan dalam memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Sehingga setiap murid mendapatkan kesempatan belajar dan pemenuhan kebutuhan yang sama, serta dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya dengan maksimal, dengan senang hati tanpa ada rasa dipaksa. Kemudian yang ketiga, yaitu lingkungan belajar yang efektif. Selain dari kedua hal di atas, lingkungan belajar yang efektif juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Adapun lingkungan belajar yang efektif merupakan lingkungan belajar di mana suasana kelas saling menghargai. Pembelajaran beriklim positif, guru yang ramah, murid merasa aman, nyaman, dan diterima, kelas dipenuhi hasil pekerjaan murid, guru membantu perkembangan murid. Demikian juga dengan murid, murid juga menyadari perkembangannya. Adanya evaluasi kesiapan belajar, adanya klasifikasi murid menurut kesiapan minat, profil belajar murid, dan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Yang menurut saya sulit diterapkan adalah 1. Pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di masa pandemi. Hal ini sulit dilakukan karena kondisi pandemi saat ini yang menyebabkan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan sesederhana mungkin, sehingga tidak memberatkan murid dan juga orang tua. Karena tidak setiap orang tua bisa menjadi pendamping belajar bagi anak-anaknya. Keterbatasan waktu, kuota, serta sarana dan prasarana sehingga pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Yang kedua yaitu asesmen penilaian murid yang berbeda-beda. Hal ini menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda perlukan? Kemana
Atau bagaimana Anda akan dapat mengakses dukungan tersebut? Dukungan yang saya perlukan adalah kerjasama dari murid, orang tua, rekan guru, dan juga kepala sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, berbagai contoh serta informasi terkait pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Dan yang ketiga, sumber belajar atau referensi terkait asesmen penilaian pembelajaran diferensiasi. Kemudian, kemana atau bagaimana saya akan dapat mengakses dukungan tersebut? Yang pertama, menjalin komunikasi yang positif dengan murid, orang tua, rekan guru, dan juga kepala sekolah untuk dapat bekerja sama dan saling mendukung. Yang kedua, mencari informasi terkait contoh pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dari berbagai sumber, baik internet, buku, maupun sumber lainnya. Yang ketiga, melakukan sharing dan diskusi dengan rekan guru, komunitas praktisi yang ada di sekolah, rekan CGP, pengajar praktik, dan juga fasilitator terkait pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir, mencari informasi atau referensi terkait asesmen penilaian dari berbagai sumber, internet, buku, maupun sumber lainnya, dan melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai webinar atau BIMTEK terkait asesmen penilaian pembelajaran diferensiasi. Pertanyaan yang keempat, jika Anda menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar siswa Anda tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran berdiferensiasi, beranikah Anda mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran Anda meskipun hal tersebut mungkin tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada? Jelaskan pendapat Anda dengan alasannya. Jawaban saya adalah berani. Berani selama pembelajaran itu dapat memenuhi kebutuhan anak dan dapat membantu anak untuk mengembangkan potensinya ke arah yang positif dan tidak bertentangan dengan norma yang ada. Saya akan berani mengambil resiko karena pada dasarnya tugas guru adalah sebagai penuntun. Menuntun murid untuk mengembangkan potensi ke arah yang positif dan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan aspek kesiapan, minat, dan profil belajarnya agar anak dapat belajar dengan menyenangkan dan bermakna tanpa ada suatu beban. Sehingga proses pembelajaran yang berpihak pada murid atau merdeka belajar dan murid yang berprofil Pancasila dapat terwujud. Demikian refleksi terbimbing kami dari CGP Retno Trisningsih Angkatan 2 Kabupaten Malang. Semoga bermanfaat bagi rekan guru semua yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.